Betapa saudara belajar untuk mengkondisikan dirimu selalu ada dalam kuasa roh, dikendalikan oleh Roh Kudus, diambil alih oleh Roh Kudus. Maka kekristenan saudara, ini istilah saya, kekristenan kosmetik belaka. Kelihatannya indah, tapi lebih indah dari aslinya. Artinya apa? Kosmetiknya lebih indah dari aslinya. Aslinya artinya apa? Jelek. Ya, kalau saudara foto-foto, lebih indah dari warna aslinya. Berarti yang aslinya jelek. Nah, Tuhan tidak mau aslinya saudara tetap manusiawi, tetap jelek. Oh, come on. Harusnya apa? Lebih keren dari fotonya. Nah, saya mau semua saudara sebagai jemaat terus mengalami pekerjaan firman dan roh secara sedemikian rupa sehingga hidupmu betul-betul diambil alih oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya saudara mulai diambil alih oleh Roh Kudus, mulai dikuasai, hidupmu betul-betul ada dalam kendali rohnya. Tidak ada alternatif lain kecuali saudara terus belajar pertama-tama men-setting pikiran saudara. Aku mati bagi dosa. Tapi pada saat yang sama aku hidup hanya bagi Tuhan. Dengan saudara men-setting pikiranmu, aku mati bagi diriku sendiri, bagi keakuanku, bagi ambisiku. Apa yang terjadi? Saudara memberikan hidupmu untuk diambil alih oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak suka berebut. Keakuan masih berkuasa di sini, lalu Tuhan berkata, kamu keakuan pergi ditendang. No. Tuhan mengendaki diri kita, katakan diriku. Diriku sendiri yang menurunkan keakuan itu dari tahta hidupku. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu? Oke, apa persepsi, pandangan, ataupun pemikiran yang tiba-tiba muncul dalam dirimu ketika saya menyebut kata Tuhan? Di agama apapun ada sebuah nubuatan tentang pemulihan yang akan terjadi. Tapi mereka tidak akan pernah melihat penggenapan dari nubuatan itu. Kalau kita gereja Tuhan, orang percaya tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Mungkin saudara bertanya, Pak, mana mungkin di agama-agama lain ada juga nubuatan tentang pemulihan segala sesuatu. Dengarkan baik-baik. Ada banyak keyakinan dan kepercayaan di atas muka bumi ini. Diprakarsai, dimulai dari orang-orang yang terhubung dengan dimensi roh. Padahal Alkitab menuliskan, Tuhan menyatakan keilahiannya, menyatakan kemuliaannya. Sehingga semua orang akan bisa mengetahui. Orang lihat matahari, orang tersadar, ini tidak tercipta begitu saja. Pasti ada penciptanya. Mereka seperti memiliki sebuah keterhubungan dengan dimensi kerohanian. Karena memang dalam diri setiap manusia ada unsur Tuhan. Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah, lalu dia menghembuskan nafas hidup. Nah, hembusan nafas Tuhan atau saya sebut dengan istilah God's factor. Inilah yang membuat dalam hidup setiap manusia selalu ada niat, selalu ada hasrat untuk mencari hal-hal yang sifatnya rohaniah. Terlepas kemudian iblis ikut masuk menipu, menyelewengkan, menyerongkan apa yang mereka yakini. Tapi yang pasti di dalam diri manusia selalu ada hasrat untuk mencari hal-hal yang sifatnya rohani. Di dalam pencarian mereka mendapatkan sebuah, pakai tanda kutip lagi, pakai istilah kekristenan, pewahyuan. Bahwa akan ada pemulihan. Tapi mereka mengharap-harapkan pemulihan yang sifatnya berbeda dari apa yang Tuhan janjikan. Karena mereka mengharapkan sesuatu yang lahiriah. Tapi Alkitab menuliskan pemulihan segala sesuatu selalu dimulai dari aspek kerohanian. Ketika Tuhan menjamah hidupmu, Tuhan memulihkan kembali persekutuan pribadimu dengan Tuhan, aspek rohani. Dari sanalah saudara akan menerima ada banyak perkara-perkara ilahi dalam hidupmu. Katakan amin. Sehingga sebagai akibatnya
Dengan saudara terhubung dengan realitas sorga, engkau pun akan bisa memanifestasikan realitas sorga itu. Ketika saudara terus men-setting pikiranmu, aku sudah mati. Hidup yang aku jalani adalah Kristus yang hidup di dalamku. Lalu kau mendisiplin dirimu merenungkan firman, memperkatakan firman. Sehingga roh turun berkuasa atasmu. Memberi engkau bahasa-bahasa lain untuk engkau ucapkan. Setiap orang yang berinteraksi dengan saudara, ketika engkau berkata-kata dan mereka percaya pada apa yang kau ucapkan, engkau sedang membawa orang itu terhubung dengan realitas surga. Anugerah yang saudara nikmati sebagai orang percaya akan juga mereka nikmati. Percayalah, pekerjaan Roh Kudus yang sama yang terjadi dalam hidupmu, cepat atau lambat akan betul-betul menjebolkan kehidupan mereka juga. Halo, amin. Itu sebabnya saya mendorong semua saudara, ayo pastikan engkau tidak cukup puas hanya jadi orang Kristen biasa. Cuma 5 orang. Jangan cukup puas hanya jadi orang Kristen yang rajin ke gereja. Ya, apalagi kalau di gerejanya juga cuma bengong. Udah datangnya seminggu sekali, datang bengong. Diajak nyembah cuman nonton. Diajak buka Alkitab enggak tahu di mana alamatnya. Buka kitab Yoel, cari di mana ya, habis Matius kok Markus ini. Dan saudara merasa, lah yang penting saya sudah datang ke gereja. Cilaka kalau seperti itu. Ayo belajar mendisiplin diri kita. Katakan, aku mau dengan aktif mendisiplin diriku, selalu mencari waktu, mencuri-curi waktu untuk aku bisa men-setting pikiranku selalu tertuju pada firman. Perkataanmu akan membuat orang yang lemah, yang tak berdaya, yang merasa sudah kalah akan diberi pengharapan baru. Karena pada dasarnya ada pengharapan baru di dalam Kristus. Tidak peduli bagaimana hidupmu di masa lampau. Tidak peduli apa yang kau sedang alami pada hari-hari ini. Seburuk apapun hal yang kau sedang hadapi. Sejelek, serusak apapun peristiwa demi peristiwa negatif yang harus kau hadapi. Ada kabar baik yang saya mau sampaikan kepada saudara. Di dalam Kristus selalu ada hari esok. Di dalam Kristus selalu ada masa depan. Masa depan yang gilang gemilang, yang penuh pengharapan. Bukan masa depan yang suram, bukan masa depan yang tidak pasti, tapi masa depan yang gilang gemilang, penuh pengharapan. Terimalah masa depan yang baru yang Kristus sediakan. Terjadilah. Yang percaya katakan terjadilah atasku.